Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Bea Cukai akan mempresentasikan tentang komunikasi antar bank atau mekanisme letter of credit. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yang Kaugan sebagai moderator dan ada keempat teman saya, yaitu Dara Rania, Siti Nurhaliza, Erci Pinando, dan Siva Fauzia. Slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Menurut Kasmir, 2005, letter of credit tidak hanya sebagai jasa bank, tetapi juga memiliki manfaat sebagai problem solving terhadap pihak importer atau pembeli dan penjual atau eksportir dalam perdagangan internasional. Selain itu juga berfungsi sebagai penjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kedua belah pihak importer dan eksportir. Jenis letter of credit, umumnya LCL atau C ini digunakan karena banyak orang yang merasa diuntungkan menggunakan metode LC untuk melakukan pembayaran. Ada beberapa jenis letter of credit diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jenis letter of credit satu ini adalah jenis pembatalan letter of credit yang dilakukan oleh BAK pembuka tanpa memberi pengetahuan terhadap pihak importer maupun pihak eksportir. Tentu saja pembatalan ini terjadi karena disebabkan oleh alasan tertentu. Agar tidak terjadi revocable letter of credit, maka disarankan untuk sering melakukan cek setiap waktu agar tidak terjadi miskomunikasi atau penyesalan karena disebabkan keputusan secara pihak. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dara Rania. Dua, irrevocable. Irrevocable adalah transaksi yang hanya bisa dibatalkan apabila ada persetujuan kedua belah pihak. Jadi irrevocable kebalikan dari revocable letter of credit. Bagaimana jika salah satu pihak tetap memutuskan kesepakatan secara sepihak? Jawabannya dilarang dan dapat dikenai hukuman. Posisi pihak bank dalam hal ini sebagai orang ketiga. 3. Back-to-back LOC, jenis letter of credit. Satu ini sebenarnya mirip seperti reseller. Seperti yang kita tahu, sistem reseller hanya bersifat menyebarkan informasi, dan si penyebar hanya akan mendapatkan komisi sekian persen dari hasil closing. Pada back-to-back LOC, penerima sebagai resellernya atau sebagai perantara barang yang dijual belikan ke calon customer, kemudian si penerima perantara meminta pihak bank agar si pemilik dan si customer dapat memiliki akses letter of credit. Yang keempat, revolving LOC. Jenis letter of credit revolving LOC adalah jenis yang peran fungsinya dapat digunakan berkali-kali. Jadi importer dan eksportir bebas melakukan transaksi yang berbeda-beda menggunakan kreditnya. Meski bisa dilakukan secara berkali-kali, bank yang digunakan juga bisa menggunakan satu bank terpercaya yang bisa menjalin hubungan baik. Yang kelima, unrestricted LOC. Kelebihan letter of credit satu ini memiliki keleluasaan dalam melakukan negosiasi di bank manapun yang diinginkan importer maupun eksportir. Jenis L atau C unrestricted LOC dianggap memberikan kemudahan dan kebebasan memilih sesuai dengan kenyamanan. Tidak heran jika banyak yang menggunakan jenis L atau C satu ini. 6. Side LOC. Irrevocable adalah transaksi yang hanya bisa dibatalkan apabila ada persetujuan kedua belah pihak. Jadi irrevocable kebalikan dari revocable letter of credit. Bagaimana jika salah satu pihak tetap memutuskan kesepakatan secara sepihak? Jawabannya dilarang dan dapat dikenai hukuman. Posisi pihak bank dalam hal ini sebagai orang ketiga. Yang ketujuh, usance LOC. Kebalikan dari side LOC, usance LOC, sistem yang memberikan tenggat waktu ke pihak importer untuk membayar pihak eksporter yang menentukan kapan deadline waktu pembayaran. Kapan red clause LOC? Dikatakan sebagai red clause LOC karena menggunakan tinta merah. Jadi, masing-masing bank pembuka dan bank pemberi kuasa untuk menuliskan klausa khusus menggunakan tinta merah. Red clause LOC berisikan tentang pihak bank pembayaran yang diberi kuasa
oleh pihak bank pembuka. Di sini, kamu akan dituntut untuk membayar uang muka. Mekanisme letter of credit. 1. Pengajuan ke bank devisa. Pertama, importer sebagai opener harus mengajukan permintaan ke bank devisa terlebih dahulu. Bentuk pengajuan adalah membuka letter of credit untuk dan atas nama eksporter. Tentu saja importer harus mengikuti syarat dan ketentuan agar di-approve. Ketika sudah di-approve, barulah akan dilakukan proses selanjutnya. Umumnya, pengajuan atau pembukaan L atau C harus melewati koresponden bank di luar negeri. Setelah semua di-approve, maka pihak eksporter akan menerima L atau C. 2. Penyerahan barang ke kurir. Tahap selanjutnya, pihak eksporter baru akan menyerahkan barang ke kurir. Setiap penyerahan barang, eksporter memperoleh bill of lading. 3. Penyerahan bill of lading ke bank. Bill of lading yang diperoleh oleh pihak eksportir diserahkan ke bank guna memperoleh pembayaran dan menyerahkan uang. Penyerahan uang baru dapat dilakukan ketika eksportir mendapatkan bill of lading dan bill tersebut yang nantinya akan diberikan ke pihak importer. 4. Importer memberi bill of lading ke kurir. Bill of lading yang diberikan eksportir ke importer diberikan ke carrier. Penyerahan bill ke carrier guna menukar barang yang dikirimkan ke eksportir. Contoh letter of credit. Sebuah perusahaan X menjalankan usaha batu alam sebagai seorang importer yang berasal dari kota Yogyakarta. Ia pun ingin membeli alat berat ke pihak Y yang lokasinya ada di Eropa. Pihak Y yang menerima pesanan dari X menyadari jika pihak X merupakan importer baru. Maka demi keamanan pembayaran pihak Y menawarkan menggunakan letter of credit. Jika Y setuju, bisa mendaftarkan diri ke bank sebagai pembayar LC. Pihak bank pun akan memproses semua kredit yang telah disepakati kedua belah pihak, terutama bagi importer pemula. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.